Selamat pagi teman-teman. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Saya tetap pertahankan ritme saya untuk setiap hari live stream, karena itu penting bagi saya. Ya, itu tulang punggung saya untuk membangun momentum baik dalam diri saya yang nantinya akan nyetrum ke seluruh tim, saya harapkan begitu ya. Ada beberapa cara berpikir yang salah yang dianggap benar untuk sukses, karena saya berpikir bahwa sukses itu prinsip alam. Kita bisa belajar sukses itu dari alam sebenarnya. Banyak sekali rekan-rekan yang jalankan TNC ini punya pikiran bahwa saya jalankan bisnis ini untuk sukses, dan saya setuju itu. Saya jalankan bisnis ini untuk sukses. Namun faktanya, kebutuhan dasar saya bulan demi bulan saya penuhi lewat gaji. Sama-sama uang ya. TNC bisa menghasilkan uang. Kita tadi bilang saya jalankan TNC agar saya bisa sukses. Pikiran kita kan pada nafkah kan, pada penghasilan juga kan. Selain punya kebebasan waktu, tapi kan utamanya juga punya penghasilan yang kita anggap sebagai penghasilan orang sukses, begitu kan? 10 juta, 20 juta, 100 juta, 200 juta, 1M gitu ya. Saya kepengen sukses dari TNC. Namun secara fakta, setiap bulan kita penuhi kebutuhan kita lewat gaji. Nah, dan inilah yang menjadi masalah dengan target gitu. Kenapa CP nggak kena? Kenapa punya 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki CP nggak kena? Kenapa nggak royal? Ya, kenapa nggak crown? Kalau secara waktu, semuanya punya waktu yang sama. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 4 minggu gitu kan. Nah, tetapi cara orang mengisi waktunya itu bisa berbeda-beda gitu. Dan itu semuanya tergantung dari satu, target dalam hidupnya, dan yang kedua adalah cara berpikirnya. Ketika orang berpikir bahwa saya jalankan TNC ini agar sukses, dia berpikir tentang sesuatu yang bukan hari ini, tapi nanti, entah kapan. Mungkin dia punya target 1 tahun. Tapi yang jadi masalah adalah, lalu bulan ini bagaimana? Lalu hari ini bagaimana? Kebutuhan hari ini, kebutuhan minggu ini, kebutuhan bulan ini bagaimana? Dipakai nggak tuh TNC-nya? Enggak. Pakai gaji. Nah, ini jadi masalah teman-teman. Ya, Anda menggunakan atau memandang TNC bukan untuk hari ini, bukan untuk minggu ini, bukan untuk bulan ini. Walaupun Anda menjalankannya, tetapi TNC tidak dipakai untuk kebutuhan saat ini. TNC selalu dipandang untuk kebutuhan nanti. Saya jalankan TNC agar nanti saya sukses, bukan agar bulan ini saya sukses. Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman ini, analoginya adalah dengan kaki kita, bukan kaki bisnis ya, kaki untuk jalan, kaki. Ini tangan, ini kaki nih. Nah, saya mau ngomongin kaki kita. Saya ingin bisa lari dengan kaki saya. Namun untuk jalan, saya nggak mau pakai kaki saya ini. Nah, lucu nggak tuh teman-teman? Kira-kira saya hanya memandang kaki saya ini untuk lari, tapi saya tidak mau memandang kaki saya ini untuk jalan. Lalu untuk jalan bagaimana? Pakai kakinya orang lain, saya digendong. Nah, kalau analogi kayak gini gimana? Setiap kali saya berjalan, saya tidak menggunakan kaki saya menggunakan kakinya orang lain, saya digendong. Saya hanya mau pakai kaki saya untuk lari, bukan untuk jalan.
Gimana teman-teman? Kalau Anda ketemu sama orang yang punya cara berpikir seperti itu, apa nasihat Anda? Nasihat Anda pasti, lah, bagaimana kakimu bisa untuk lari kalau kamu tidak pernah menggunakannya untuk jalan, betul nggak? Bagaimana coba? Karena lari maupun jalan itu sama-sama kegiatan dengan kaki. Hanya saja bedanya kalau jalan itu ya gerakan kaki yang perlahan, sementara kalau lari adalah gerakan kaki yang cepat. Nah, baik kebutuhan dasar hari ini, kebutuhan dasar sembako, listrik, dan sebagainya, maupun sukses secara materi, kan sama-sama uang. Kalau kebutuhan dasar hari ini ya telur, beras, gula, kopi, teh, minyak goreng, oke, ya itu kebutuhan dasar untuk kita bisa hidup. Tetapi ada kebutuhan-kebutuhan yang kita anggap jika kita bisa memenuhinya, maka itu kebutuhan yang mencerminkan sukses. Apa itu? Ya mobil, ya rumah, ya sekolah anak yang terbaik, ya tabungan, ya amal. Nah, menurut kita perbedaan antara bisa beli sembako, beras, telur, mie instan, minyak goreng, itu sebenarnya kan hanya mikronya, hanya uang dengan skala yang dasar gitu ya. Sementara uang dengan skala yang lebih besar, sehingga kita bisa memandang itu sebagai sukses secara ekonomi, ya bukan lagi kelas telur gitu ya, bukan lagi kelas beras gitu ya, tetapi kelas beli mobil, punya rumah, bisa umroh, bebas hutang, sekolah anak terbaik. Tapi semuanya kan pakai uang ya. Telur pakai uang, rumah pakai uang, beras pakai uang, mobil pakai uang, semuanya uang. Sama seperti saya lari pakai kaki, saya jalan pakai kaki. Baik lari maupun jalan sama-sama pakai kaki. Kan nggak mungkin saya lari pakai kaki, jalan pakai tangan, kan nggak mungkin ya. Nah sama, saya beli beras pakai uang, saya beli rumah pakai uang, saya beli telur pakai uang, saya beli mobil pakai uang, saya memenuhi kebutuhan sembako, misalnya mungkin 2 juta, 3 juta, pakai uang 2 juta, 3 juta. Saya beli mobil harga 600 juta kayak mau harga 1 miliar, itu juga uang. Pertanyaannya, bisakah uangnya beda sumbernya? Bisa nggak? Uang untuk beli rumah dan mobil dari tensi, uang untuk beli sembako dari gaji. Bisa nggak? Itu sama seperti saya lari pakai kaki saya, tapi kalau jalan pakai kakinya orang lain. Bisa nggak? Bisa? Bisa nggak? Bisakah kita kalau setiap kali jalan pakai kakinya orang lain, lalu menggunakan kaki kita untuk lari? Bisa nggak? Itu pertanyaan yang sama persis. Bisakah kita tiap beli sembako kebutuhan keluarga pakainya gaji, lalu pengen sukses beli rumah, mobil, umroh, merdeka, nafkah merdeka pakai tensi? Bisa nggak? Sumbernya beda. Nah, disinilah kesalahan cara berpikir yang membuat seseorang tidak bisa sukses, yang membuat seseorang tidak kena target. Karena dia berpikir, aku tidak perlu melatih kakiku untuk lari, karena kalau aku jalan tidak pernah pakai kakiku. Kalau aku jalan itu pakai kakinya orang lain kok, aku digendong.
Tapi aku tetap merawat kakiku, tetap mijet kakiku, tak pijeti ya toh, tak pijeti, tak rawat ya, tak cukur bulune. Ih, jangan ya, kalau cowok jangan dicukur bulunya ya. Tapi nggak pernah dipakai untuk jalan, nggak mau, kakiku nggak mau tak pakai untuk jalan, kakiku hanya untuk lari. Aku pengen kakiku sukses untuk lari lo ya, tidak sukses untuk jalan lo ya. Aku nggak mau jalan pakai kakiku, aku ingin sukses lari pakai kakiku. Tapi aku nggak mau sukses untuk jalan pakai kakiku. Mind blowing, mind tuh pikiran, blowing ki meledos. Mind blowing, meledos. Aku kepengin sukses beli rumah, sukses umroh, punya mobil, penghasilan 100 juta setiap bulan lewat TNC. Tapi aku nggak mau sukses beli sembako dari bonus TNC. Kecil, nggak mau, terlalu kecil. TNC itu untuk rumah dong, untuk mobil, untuk umroh, untuk sekolah mahal buat anak. Jangan TNC buat beli sembako, terlalu kecil. Sembako mah pakai gaji aja. Mind blowing, takjub. Kok pinter tenan ya? Pinter tenan. Tidak pernah mau belajar jalan dengan kaki itu, tetapi pengen kaki itu bisa buat lari. Tidak pernah mau menggunakan bonus TNC untuk kebutuhan sembako, tapi kepengen bonus TNC untuk sukses dan merdeka, punya rumah, punya mobil. Mind blowing. Bukan seperti itulah teman caranya. Anda bisa beli rumah dari TNC. Anda udah tahu cara ngitungnya, bukan? Kita udah bedah marketing plan. Tapi pastiin Anda penuhi sembako keluarga Anda pakai bonus TNC. Ketika Anda belum bisa memenuhi sembako Anda dari bonus TNC dan selalu pakai gaji, ya Anda tidak akan pernah bisa sukses lewat TNC. Anda tidak akan pernah bisa beli rumah, beli mobil boro-boro, beli motor aja nggak bisa kalau dari bonus TNC. Beli handphone aja nggak bisa dari bonus TNC. Kalau Anda tidak pernah mau punya target bulan ini berapa bonus saya agar kebutuhan sembako lewat TNC, tidak lewat gaji. Nah sekarang Anda bisa ngerti kan kenapa kok bahkan saya yang peringkat masih kecil ini, ya karena saya menyadari peringkat saya masih kecil, penghasilan saya belum apa-apa. Kenapa saya live stream setiap hari? Kenapa saya benar-benar memperjuangkan punya 4 kaki? Ya karena saya tahu tujuan saya lewat TNC bisa punya penghasilan 600 juta sampai 1 M per bulan eksekutif director. Maka saya harus penuhi kebutuhan sembako saya dari TNC. Selama saya tidak punya nyali sama sekali memenuhi kebutuhan sembako dari TNC, mana mungkin saya akan bisa mencapai itu impian saya. Bangun nih. Kalau cuma ngimpi mah bangun. So kalau misalnya saya buka kafe dan saya undang teman-teman semuanya untuk hadir di kafe saya, karena kafe saya unik sekali, pasti semua suka, termasuk Anda dan keluarga saya. Karena di kafe saya ada aturan dahsyat. Hari ini bayar,
besok gratis. Apa nggak keren tuh? Anda mau makan apapun, hari ini bayar. Tapi besok kalau Anda makan, berapapun yang Anda makan, gratis. Tuh, gimana? Keren nggak? Jadi kalau ada hari Senin nih datang pertama kali ke kafe saya, nah ada maamnya sedikit aja, karena itu bayar. Besok baru ada datang ke kafe saya, makan sak pol-pole, mau dibungkus, mau ngejak teman sekampung, keluargamu semuanya ke kafe saya, karena besok gratis. Jadi kalau ada hari Senin datang bayar, terus Selasa datang lagi. Nah, ketika Selasa Anda datang lagi, maka ada bawa teman sekampung, makan sak puasnya. Saya silakan ya, senang sekali saya ya, makan sekampung, ada yang dibungkus. Menurut Anda Selasa itu bayar nggak? Anda pasti berpikir, ya gratis dong Pak, kan kemarin Senin saya udah bayar, katanya kemarin Senin, besok gratis. Nah sekarang kan udah besok Pak, sekarang kan Selasa. Nanti dulu, tulisannya apa? Bukan yang kemarin bayar, hari ini gratis. Kan bukan nulis gitu. Kan nulisnya adalah hari ini bayar, besok gratis. Betul ya Pak? Oke, Selasa saya bayar nih, saya makan kecele. Tapi besok Rebo gratis ya Pak? Pokoknya besok gratis, bayarnya hari ini aja. Ya udah, besok Rebo Anda datang lagi, makan sekampung sak puase. Saya tagih, bayar dong. Anda bingung, loh ini kan Rebo. Betul. Kemarin bilangnya apa? Kemarin kan saya suruh bayar hari Selasa, katanya hari dibayar, besok gratis. Lah kemarin Selasa saya bayar, berarti kan sekarang besok. Hari ini bayar, besok gratis. Nah, hari ini hari apa? Rebo Pak, bayar, besok gratis. Nah coba kayak gitu tuh. Nah itulah tepatnya pemikiran bahwa hari ini pakai gaji, besok pakai tensi. Pak, bulan ini saya pakai gaji dulu sembakonya ya, lagi banyak keperluan Pak, nggak cuma sembako. Tapi percayalah Pak, bulan depan saya pakai tensi. Nah ini nih aturan kafe saya ditiru nih. Terus bulan depan, bulan September, Pak bulan ini pakai gaji Pak, September Pak, bulan depan baru pakai tensi. Bulan depan apa tuh? Oktober Pak. Oke, bulan Oktober, Pak bulan ini Pak sembako pakai gaji, suksesnya pakai tensi. Yo piye? Kalau jalan pakai kakinya orang lain, tapi pengen kakiku bisa buat lari. Yo piye? Hari ini gratis, besok bayar. Bulan ini saya belum bisa Pak, lagi ada keperluan Pak, lagi ada banyak kebutuhan Pak. Bulan depan bisa Pak, nanti bulan depan juga gitu. Bulan ini belum bisa Pak, lagi ada banyak kebutuhan Pak. Bulan depan Pak pasti bisa. Bulan depannya gitu lagi. Bulan ini hidupnya susah terus, gak ada perubahan. Prinsip itu membuat orang tidak pernah mau keluar dari zona nyaman. Prinsip itu membuat orang makin lama hidupnya makin susah, karena dia tidak pernah mau berubah. Nah, harusnya apa? Bulan ini saya kena 4 kaki, karena bulan ini saya harus bisa memenuhi kebutuhan beras sembako dari bonus tensi. Hanya dengan cara inilah maka saya seperti berlatih berjalan dengan kaki saya, sehingga dengan kaki saya nanti yang sama ini saya bisa lari. Sehingga jika telur bisa lulus sensor, beras, gula, kecap bisa lulus sensor pakai bonus tensi, dipastiin mobil pun bisa pakai tensi. Nah, maka orang mati-matian bikin 4 kaki. 4 kaki bukan ya kalau bisa insya Allah Pak, ya kalau Tuhan merestui. Lama-lama kalau nggak hujan Pak, kalau anginnya ke arah timur Pak, lama-lama gitu makin nggak aneh,
makin aneh-aneh itu nanti. Banyak orang berpikir bahwa kalau saya lagi nggak ada masalah, semua pasti beres. Saya ini lagi nggak bisa karena lagi ada masalah, Pak. Hanya ada satu tempat di mana tempat itu semua orang yang berkumpul di sana, teman-teman, belas nggak punya masalah, semuanya damai. Di kuburan. Di kuburan itu semuanya beristirahat dengan tenang. Bayangin, suaminya selingkuh, dia tetap bisa istirahat dengan tenang. Rumahnya ambruk, bisa beristirahat dengan tenang. Anaknya ketangkep polisi kena narkoba, dia bisa beristirahat dengan tenang, bener-bener gak ada masalah. Ya itu karena dia udah mati di kuburan. Hanya tempat itu kita gak punya masalah. Dan jika karena masalah kita gak bisa CP, gak bisa 4 kaki, gak bisa belanja produk karena punya masalah, ya sampai kapanpun kita punya masalah. Wong masalah itu tanda orang hidup. Kalau ada gak punya masalah, pasti ada udah di surga atau di neraka. Ya oke. Mari kita benarkan dulu cara berpikir kita, karena orang berpikir itu adalah petanya. Ya, mobil kalau udah petanya keliru, mau mobilnya hebatnya kayak apapun ya cuma seumur hidup muter-muter aja nggak nyampe tujuan, dong petanya udah keliru gitu ya. Cara berpikir itu adalah peta seseorang, cara orang melihat kehidupan, cara orang memandang kendala gitu, dan cara orang menyikapi impiannya. Visi dan misi seseorang itu cara berpikir. Lah nek wis cara berpikirnya keliru, piye coba? Ya hidupnya kan keliru terus. Saya harapkan teman-teman punya cara berpikir yang lebih benar sekarang, supaya hidup Anda jadi makin dekat dengan tujuan-tujuan dan impian Anda. Go Exdir.